Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi pada teman-teman bagaimana sih caranya untuk mengamankan mikrotik kita ya, dari orang yang mau coba-coba login atau coba-coba untuk brute force atas password mikrotik kita, seperti itu ya. Biasanya itu ada beberapa macam cara untuk mengamankannya. Salah satunya adalah mengganti port seperti ini. Mengganti port ini secara default adalah mikrotik itu menggunakan port 8291 seperti itu ya. Ini dengan mengganti seperti itu diharapkan adalah setiap orang yang mau mengakses itu tidak tahu port yang kita akses, tetapi namanya orang yang iseng atau coba-coba pasti mereka akan coba untuk scan port yang open, ataupun teman-teman kita di samping kita ataupun orang lain di samping kita yang mengetahui ya kita habis akses, ataupun histori ketika kita pakai komputer teman kita atau laptop teman kita, histori di situ masih ada. Kemungkinan seperti itu kan ada ya, katakanlah seperti ini ya. Sebentar. Ini kita masih pakai port default, di mana port ini tidak kita ubah. Nah, kita bisa login, dan seandainya teman kita tadi tahu ataupun orang lain tahu, kelihatan nih katakanlah ini IP public ya, ataupun IP privat atau dalam satu jaringan seperti itu, intinya bisa diakses lah ya. Ini kan kita kelihatan nih alamatnya itu seperti ini tanpa ada embel-embel perubahan dalam port seperti itu ya. Jadi mereka mudah aja kalau mau akses, tinggal panggil IP ini, nanti tinggal mencari passwordnya karena usernya sudah ada di sini ya, nih admin usernya, artinya usernya adalah admin, alamatnya ini, nanti tinggal cari passwordnya, mungkin diacak atau seperti apa, atau teknik brute force gitu, atau mencari semua dari password yang kita yang kita cari. Itu caranya. Biasanya salah satu orangnya itu adalah seperti ini ya, dia mengganti port ini defaultnya menjadi katakan 8295 ini ya, berharap mereka itu tidak tahu. Cuman kalau ketika sudah seperti ini itu kan masih bisa diakses ya. Kalau ketika harus 8295 masih bisa diakses, dan teman kita ataupun orang lain yang melihat atau histori komputer tahu nih ada historical ini nih, oh berarti dia itu meremote mikrotik dengan port ini gitu. Itu kan sama aja kalau kita mengganti tapi orang lain juga tahu, itu sama aja dengan bohong ya. Artinya kita tidak merubah apapun, dia udah tahu seperti itu. Atau ini di available form ini diisi IP yang dapat diakses. Katakanlah IP yang dapat diakses itu yang dapat mengakses mikrotik itu 10.10 gitu ya. Jadi selain IP ini, dia mikrotik ini tidak mau diakses dari klien manapun, apapun dari source manapun. Cuman kekurangannya adalah ya ini aman, cuman kekurangannya adalah ketika kita tidak menggunakan laptop teman kita, tidak menggunakan laptop kita sendiri atau komputer kita yang menggunakan IP ini. Walaupun bisa diisi banyak ya, cuman yang namanya dadaan ataupun ingin maintain dalam jaringan yang sama itu kan kadang-kala kita di luar nih, ada pelanggan yang komplain atau apa, kan tidak mungkin harus ngisi ini karena ini itu sudah kita isi dari awal, sedangkan yang kita mau ngakses itu kan belum kita isi seperti itu ya. Apalagi kalau dia ini adalah IP-nya IP public, itu lebih susah lagi nanti. Kalau IP public yang akses juga public, itu berbagai macam IP segmen, itu isinya buahnya, endingnya adalah sama aja karena pasti orang itu pasti lupa nih, habis ngisi lupa tidak dihapus, tetap di sini endingnya juga banyak, ya sama aja bohong gitu loh, walaupun memang bisa. Nah di sini saya coba berbagi sama teman-teman untuk mengamankan jaringan yang mengakses di mikrotiknya teman-teman masing-masing ya. Semoga dengan cara ini, berharap ini lebih aman ya, lebih secure daripada yang lain. Mungkin bisa didouble-double gitu ya, tidak masalah ya. Diganti port ya juga bisa, ditambah ini nanti ditambah dengan apa yang saya sharekan pada teman-teman. Kali ini saya sharekan seperti ini ya.
Kita cancel aja, anggap aja portnya adalah default ya, si default. Nah, kita buat dulu rules-nya. Nah, seperti ini. Kita buat input, karena jaringan yang mengakses MikroTik itu adalah input ya. C-nya adalah input, TCP-nya kita buat ini pop knocking ya, kita buat katakanlah 5454 seperti itu ya. Kemudian kita buat, nah nih address list, ini kita buat katakanlah NOC ya, NOC sebagai tanggung jawab network operation center gitu ya. Kita buat timeoutnya sampai berapa menit atau berapa hari, udah sebanyak-banyak 30 menit cukup lah ya. Nah, kita buat seperti ini. Habis itu kita buat loose untuk ngedrop semua ya. Kita buat input juga protokol yang kita mau drop atau akses MikroTik itu port mana aja ini ya, katakanlah ini ya, ini sampai ini ya 21 2. Kalaupun API mau diikutkan ya enggak masalah diinputkan sekalian ini, cuman nanti ketika connect API kan biasanya untuk connectivity dari billing ataupun lainnya ya, itu kalau pakai knocking ini nanti lebih ribet. Jadi biasanya API itu enggak digunakan, tinggal diganti aja port defaultnya di port lain seperti itu, karena dia tidak mengakses di luar ataupun nanti karena di dalam source code ataupun web billing itu ya. Kita coba yang proteksi yang ini ya, 82 291 21 22 23 80 ya. Nah, habis itu di ini SSH list kita NOC, ini pilih kecuali, tanda seru itu artinya kecuali, dan ini kita pilih drop. Jadi artinya adalah semua yang input yang masuk input ke MikroTik kita dengan tujuan ini, kecuali dia dari sumber NOC, kita drop seperti itu, kita taruh paling atas. Kemudian kita buat lagi input, ini pilih ini samakan dengan DST itu ya 5454. Sebentar, DST 54. Tujuannya nanti biar tidak bisa di scan, tidak dapat di reject SMPT seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti orang tidak bisa mengakses sembarangan sebelum tahu port knocking ini. Ini contoh ya IP ini ya. Ini kita coba untuk akses MikroTiknya. Port ini ya. Port ini kan default ya tadi IP ini ya, Winbox. Kita coba akses. Nah, dia tidak mau. Dia tidak terjadi apa-apa, tidak login, padahal di sini Winbox-nya itu open ya, karena portnya default kan tidak perlu diisi titik 2 atau port berapa ya, karena defaultnya itu 8291. Nah, untuk mengaksesnya adalah harus mengakses ini dulu 5454 di sini. Ini untuk dummy aja, namanya port knocking. Ketika kita klik, nah emang tidak terjadi apa-apa, cuman habis itu kita cancel, kita hapus, habis itu kita bisa. Nah, aneh kan? Itu karena dia itu tadi nambah ke sini address list NOC. Nah, NOC-nya itu tadi nambah seperti ini. Nambah, dia dapat IP 21 segmen ini ya, 213.1. Itu kan kecuali tadi di sini diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Nah, kalau kita hapus sessionnya ini kan sampai 30 menit, katakanlah sessionnya habis 30 menit. Nah, di sini akan berhenti nih jalan traffic, biasanya kan harusnya jalan seperti ini ya. Nah, berhenti, nanti habis ini dia keluar sendiri gitu. Dan kenapa ini lebih aman, karena yang dilihat orangnya adalah ini, orang kan pasti menganggapnya adalah oh dia pakai port default, nggak pakai yang port lain. Nah, orang kan pasti kalau dia port default kan di ini, wah iya kita mau coba nih port default, udah ada iPortnya, dicoba walaupun tahu passwordnya. Nah, dia nggak terjadi apa-apa nih loh, kok bisa ya, kok dia bisa ya, padahal di situ ada port knocking. Port knocking itu harus ngakses ini walaupun itu sebagai dummy. Nah, kita coba, ini kan port standarnya ya, port 8291 tidak bisa diakses, kita coba akses lewat web. Sebentar, ini lewat web ya,
192.168.213.30 ya. Ini harusnya tidak bisa diakses juga karena diblokir dari atas juga 8291.21.22.23.80. Nah, tidak terjadi apa-apa. Nah, untuk bisa mengakses si ini Mikrotik harus dummy port seperti ini contoh. Tadi dummy-nya 5454 ya. Nah, di sini kan tidak ada listnya ya. Nanti otomatis nambah. Coba lihat. Kita coba connect ya. Ding. Tunggu aja. Nah, ini ada. Setelah ini ngakses web bisa. Oh, bisa. Terus ini kalau terus kayak diterusin ya tidak bisa, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Nah, kan. Cuman kalau dihapus kembali ke port standarnya Mikrotik itu bisa. Nah, bisa. Nah, kenapa sebelah saya tidak bisa? Nah, untuk mengamankannya agar tidak bisa diakses lewat IP. Ini kan saya ngaksesnya lewat MAC address. Teman-teman harus ini MAC address-nya dihapus. Ataupun network IP network, ini langsung di discovery, di centangnya dihilangin, di non aja. Nanti dia tidak bisa diakses MAC address, hanya dapat diakses melalui IP. Tapi IP-nya tadi ada proteksi di jaringan ini, port knocking harus lewat sini. Seperti itu, nanti double aja. Mungkin teman-teman mau juga plus ini ganti portnya, tidak masalah. Nanti kalau diganti 5, ini juga harus diganti 5. Itu ya. Terus plus ini juga ya tidak ada masalah. Seperti itu, sangat-sangat aman nanti kalau memang double, tapi harusnya ini sangat-sangat cukup sih, karena ini kan aksesnya pertama. Kalau akses pertama kali langsung akses itu kan orang tuh jarang lihat ya. Seperti itu. Orang jarang lihat, dan itu kan cuma sekali aja, habis itu kan orang lihatnya adalah akses ini. IP katakanlah ini IP publik ya, dia tidak akan bisa coba-coba untuk login karena harusnya dia ngedummy sini dulu. Seperti itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.